Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiko Maria. Saya diberi amanah menjadi rektor di Universitas Winaya Mukti. Pada saat sekarang ini adalah periode yang kedua. Jadi periode pertama sebagai rektor dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian periode kedua dilantik kembali tahun 2019 akhir. Insya Allah kalau Allah mengizinkan mungkin saya diberi amanah sampai tahun 2023. Tidak terbayang dalam pikiran saya untuk berkarir menjadi seorang dosen gitu ya, atau seorang pengajar, karena setelah lulus saya langsung satu bulan setelah lulus saya langsung bekerja di Dinas Pertanian di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Ketika saya bekerja di Dinas Pertanian, tanpa sepengetahuan saya, ternyata kakak saya kebetulan juga lulusnya bareng. Beliau sarjana hukum. Kakak dekat saya, hanya beda 2 tahun. Ternyata menyampaikan pendaftaran atau lamaran ke Kopertis kalau waktu itu, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 4 Jawa Barat. Jadi kakak saya sebetulnya yang memasukkan berkas saya gitu. Saya sendiri tidak tahu gitu. Karena beliau memang bercita-cita ingin jadi dosen. Jadi mengajak saya juga gitu memasukkan. Tapi sebetulnya saya tidak tahu gitu. Tapi ternyata kakak saya tidak diterima, justru yang diterima saya gitu, menjadi dosen di Kopertis Wilayah 4. Tapi status saya waktu itu masih bekerja juga, ada proyek di Dinas Pertanian, itu tahun 98. Kemudian saya juga diminta waktu itu sama alma mater untuk menjadi dosen juga di Fakultas Pertanian Unpad. Saya sudah melalui beberapa tahap, sudah psikotes, sudah apa, dan sudah diterima, tetapi sedang menunggu SK. Nah, ternyata SK saya di Kopertis itu lebih dulu keluar daripada SK yang di Unpad gitu. Pada saat itu banyak juga panggilan-panggilan dari Departemen Luar Negeri, ada dari perdagangan. Saya juga akhirnya bingung gitu ya untuk memilih apa sih yang saya inginkan gitu untuk karir saya ke depan. Kemudian saya istikharah, tetapi ternyata mungkin ini yang terbaik gitu. Kemudian juga konsul dengan beberapa dosen senior gitu ya, yang dulu menjadi pembimbing saya. Beliau mengarahkan, sebaiknya kamu menjadi pionir di tempat yang dibutuhkan. Nah, karena itulah akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kesempatan menjadi dosen di perguruan tinggi swasta. Setelah lulus tahun 92, tadinya saya di Sekolah Tinggi Pertanian Balai Endah, kemudian saya pindah ke Universitas Winaya Mukti. Di Universitas Winaya Mukti saya mengembangkan karir saya, memulai dengan menjadi pengelola kebun percobaan, kemudian menjadi staf ahli dari dekan untuk membuat berbagai peraturan dan sebagainya. Tahun 98 saya melanjutkan di program S3. Sebetulnya 94 saya sudah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah S3 di Jepang. Tetapi pada saat itu pertimbangan panjang, kebetulan orang tua saya sudah sepuh dan tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan S3 di Jepang. Jadi beliaulah yang membuat saya menjadi seperti sekarang ini gitu. Beliau sangat mendukung karir saya dalam bidang pendidikan. Beliau selalu mengatakan beliau tidak akan bisa memberikan warisan dalam bentuk harta atau apapun gitu, tapi bagi beliau pendidikan anak-anaknya itulah sangat penting. Pendidikan adalah warisan yang tidak akan pernah habis. Kamu berikan kepada siapapun, ilmu tidak akan pernah habis, tapi ilmu akan terus bertambah. Jadi itu amanah dari orang tua saya.
Sehingga saya lebih mantap untuk berkiprah dalam dunia pendidikan. Saya harus memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Itu yang selalu dipesankan oleh beliau. 98 saya akhirnya mengambil kesempatan S3 di Unpad lagi untuk bidang yang sama, di bidang pertanian, dan saya lulus tahun 2003. Nah, setelah lulus saya di Unwim diberi amanah untuk menjadi ketua program studi Magister Pertanian. Itu adalah program studi baru S2. 2011 saya menjadi direktur pasca sarjana, dan 2016 sebetulnya bukan sesuatu yang saya inginkan menjadi rektor Universitas Winaya Mukti, karena ini adalah amanah yang sangat berat. Mukti mungkin pada saat itu adalah satu-satunya rektor perempuan yang ada di Jawa Barat gitu, karena di perguruan tinggi lain belum waktu itu ya, belum ada pimpinan itu seorang perempuan ya. Imam itu adalah seorang laki-laki, dan ternyata memang betul ketika agama mengatakan seperti itu. Saya merasakan ketika pimpinan seorang perempuan itu tidak bisa lepas dalam pengambilan keputusan itu dari perasaan. Jadi rasanya itu lebih kuat daripada rasionya. Itulah seorang perempuan gitu ya. Betul. Jadi ketika saya ingin mengambil keputusan, semua keputusan itu pasti tetap mempertimbangkan perasaan gitu. Bagaimana kalau saya mengambil keputusan ini? Bagaimana ini dampaknya kepada staf-staf saya, kepada yang lain. Jadi rasionya itu maksimal mungkin hanya 50% gitu. Jadi tetap rasa itu yang mungkin menjadi penyeimbang tapi dalam setiap keputusan saya. Akhirnya saya mengatakan bahwa saya ini bukan leader di Unwim ini, bukan rektor, pimpinan tertinggi, bukan. Tapi saya adalah seorang ibu. Di Unwim ini saya menjadi ibu dari semua teman-teman yang ada di Unwim. Ibu itu adalah yang bisa mengayomi, menjadi tempat curhat, menjadi tempat mengemukakan berbagai permasalahan yang ada di Unwim. Dan saya harus mengatasinya sebagai seorang ibu. Sebuah lembaga pasti punya visi. Visi Unwim menjadi perguruan tinggi yang besar seperti dulu. Tetapi saya membatasi dalam bidang apa? Kita batasi dalam bidang agro-eko-teknoprener yang berlandaskan pada kearifan lokal sehingga menghasilkan manusia yang berakhlak mulia.